Bab 1241, Gu Yuena dan Pemuda. Ketika Tang Wulin melihat orang ini, tatapannya menjadi kusam. Dia dalam penampilan aslinya sekarang. Sosok cantik di hadapannya sekarang adalah orang yang dia pikirkan sepanjang waktu. Gu Yuena mengenakan gaun putih yang mengalir, dipasangkan dengan rambut perak dan mata ungu. Dia tampak dingin tetapi sangat cantik. Darkness Bell sudah sangat cantik, tapi dia langsung memucat dibandingkan dengan Gu Yuena. Dia tampak seperti bunga liar yang kehilangan glamornya di depan bunga tulip yang mekar. Ekspresi kekerasan melintas melewati mata Darkness Bell. Dia paling membenci wanita daripada dia, terutama ketika wanita seperti itu memprovokasi dia. Meskipun dia tidak ingin secara terbuka kehilangan emosinya di kota sebesar ini, seseorang dengan kepribadiannya tidak akan keberatan melakukannya. Setelah Tang Wulin linglung untuk sementara waktu, dia segera menyadari bahwa mungkin ada masalah yang tidak perlu. Dia dengan cepat menarik lengan Darkness Bell. Tidakkah kamu ingin tahu tentang itu? Aku akan memberitahumu. Ekspresi kekerasan di mata Darkness Bell menghilang dengan cepat saat itu muncul. Dia berbalik untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa kalian berdua saling kenal? Apakah Anda khawatir tentang dia? Dia adalah orang yang berpengalaman sehingga tindakan tergesa-gesa Tang Wulin telah mengungkapkan lebih dari yang dimaksudkannya. Seseorang berjalan ke Gu Yuena pada saat ini dan berkata sambil tersenyum. Nana, ada apa? Kamu bicara dengan siapa? Itu adalah seorang pemuda jangkung yang tampak berusia sekitar 27 tahun. Rambut keemasannya disisir rapi dan ia mengenakan pakaian putih. Dibandingkan dengan Gu Yuena, pakaian putihnya memiliki pola emas yang jelas. Itu tampak mulia dan luar biasa. Pemuda ini juga sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang lebih lembut dibandingkan dengan Tang Wulin. Tetapi matanya sangat dalam dan cerah seolah-olah ada beberapa makhluk unik yang terkandung di dalamnya. Pemuda tampan lain. Hehehe. Mata Darkness Bell cerah tanpa sadar ketika dia melihat pemuda itu. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi dan tersenyum. Tapi aku masih lebih menyukaimu. Aura Anda lebih cerah dan dia tampaknya diambil. Jadi saya tidak berpikir dia punya hubungan keluarga dengan Anda. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia berkata, bukan apa-apa. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi ke ruang tunggu terdekat untuk duduk. Pria muda itu mengikuti di sampingnya. Dia bahkan tidak melirik Tang Wulin atau Darkness Bell. Meskipun dia tersenyum tipis, kebanggaan di tulangnya tidak bisa disembunyikan. Meskipun ekspresi Tang Wulin tenang, tidak mungkin hatinya tetap tenang. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Gu Yuena di saat seperti ini. Selain itu, seorang pria muda yang tampaknya berada dalam hubungan yang luar biasa dengannya mengikuti di sampingnya. Siapa dia itu? Aura yang dilepaskannya cukup kuat. Tang Wulin menduga bahwa dia adalah gelar Douluo. Jika dia benar-benar adalah gelar Douluo di usianya yang masih muda dan Gu Yuena berasal dari Spirit Pagoda, maka pemuda itu juga harus dari Spirit Pagoda. Pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan penampilan saingan yang mungkin, Darkness Bell di sampingnya jauh lebih menakutkan. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah menghapus bom waktu yang berdetak di sampingnya. Bahkan jika dia disalahpahami oleh Gu Yuena, dia tidak bisa membiarkan Darkness Bell mengancamnya. Darkness Bell jelas merasakan basis budidaya pemuda berpakaian putih itu juga. Dia menatapnya dengan penuh minat tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tujuan utamanya masih untuk menangkap Tang Wulin. Meskipun ia tampaknya hanya memiliki basis budidaya 7 cincin di permukaan, ia sebenarnya tidak kalah dengan judul Douluo biasa. Dia tidak ingin masalah baru tiba-tiba muncul. Sebenarnya seperti yang dia katakan, itu adalah kebetulan murni bahwa dia bisa mendapatkan Tang Wulin. Nana, jangan repot-repot dengan orang-orang yang membosankan itu. Mengapa Anda ingin pergi ke kota Skycea? Apakah Anda benar-benar berpikir untuk bepergian ke benua bintang Luo? Bagaimanapun, itu bukan wilayah kami. Setelah perang dimulai, kita akan berada dalam tingkat bahaya tertentu. Saya pikir lebih baik kita tetap di markas. Basis kultivasi spiritual Anda sudah hampir di spirit domain, kan?
Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memberi saya kesempatan setelah terobosan Anda? Kata pemuda berpakaian putih sambil tersenyum. Gu Yuena meliriknya. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Adapun Star Luo Kontinen, saya belum menemukan bagian itu. Saya hanya ingin melihat Skycea City. Saya mendengar bahwa 3 armada besar telah berkumpul di sana. Itu pasti pemandangan yang bagus. Oke. Pria muda berpakaian putih itu tidak mengganggunya lagi. Dia hanya bisa mengungkapkan senyum menawan dan diam-diam duduk di samping Gu Yuena saat mereka menunggu kereta. Tang Wulin memiliki telinga yang sangat bagus dan dia secara alami mendengar percakapan antara Gu Yuena dan pemuda berpakaian putih. Dia ingin pergi ke kota Skycea. Mungkin bahkan Star Luo Empire. Kenapa begitu? Kalian berdua saling kenal. Apakah dia kekasihmu? Sepertinya kamu punya saingan di sana. Nanali berbisik ke telinga Tang Wulin. Nada suaranya jelas menunjukkan dirinya yang bersukacita karena kesulitannya. Pada tingkat yang lebih dalam, dia bahkan terdengar dingin. Tang Wulin meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Darkness Bell terlalu berbahaya. Tidak peduli apa. Dia tidak bisa mengekspos Gu Yuena pada bahaya. Dia hanya bisa mengeraskan hatinya saat ini dan bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Gu Yuena. Mereka punya waktu sebelum kereta yang menuju ke Skycea City akan tiba. Platform itu tampak agak sepi. Tang Wulin, Gu Yuena, pria muda berpakaian putih dan Darkness Bell semuanya memiliki penampilan luar yang sangat luar biasa. Wajar bagi mereka untuk menarik perhatian orang yang lewat. Tang Wulin terdiam sementara Nanali masih mengenakan senyum dari awal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Di dekatnya, pemuda berpakaian putih itu tersenyum ramah dan tampak berbudaya dan elegan. Ekspresi Gu Yuena kering dan dia diam seperti Tang Wulin. Mereka berempat menghibur pikiran mereka masing-masing. Namun, mereka membentuk pemandangan yang indah hanya dengan berdiri di peron. Gu Yuena menjambak rambut perak panjangnya, mengungkapkan wajahnya yang cantik dan cantik. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Ekspresi itu sangat halus. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, ia bahkan tidak akan dapat melihat apapun. Itu menyerupai senyum palsu. Dia tiba-tiba bergerak tanpa peringatan. Gerakannya sepertinya tidak cepat. Dia bergerak dengan anggun dan itu tampak alami. Tangannya yang dia gunakan untuk membalik rambutnya membuat gerakan menekan ke arah Tang Wulin saat dia menurunkannya. Ruang di depan telapak tangannya tampak runtuh dengan tindakan sederhana ini. Seolah-olah udara telah menjadi balon yang tiba-tiba ditekan ke bawah dan runtuh ke dalam. Udara di sekitar Tang Wulin di sisi lain tiba-tiba berkerut. Gelombang kekuatan yang kuat langsung mengecam tubuhnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Nanali dan pemuda berpakaian putih itu bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin mendengus dan tubuhnya sepertinya telah terkena sesuatu yang sangat kuat. Dia terhuyung dari dampak. Sementara Nanali terkejut. Gu Yuena menarik Tang Wulin dengan satu tangan dan memukul udara dengan tangan lainnya. Telapak tangannya bertabrakan dengan gelombang energi di udara ketika suara ledakan yang terdengar. Gelombang kejut langsung dikirim keluar melalui udara di sekitarnya yang menyebar ke segala arah. Gu Yuena mendorong ke bawah dengan telapak tangannya saat dia langsung menembak dirinya ke udara. Dia menarik tangan kanannya ke udara dan bola api besar muncul dari udara tipis yang melesat ke arah Nanali. Dalam adegan berikutnya, bahkan seorang ahli peringkat Nanali tidak bisa membantu tetapi mengontrak muridnya saat melihat bola lampu hijau yang berisi kekuatan angin kencang ditembakkan setelah bola api diikuti oleh bola biru yang berdesir dan berkedip-kedip. Sebuah bola kuning mengakhiri serangkaian serangan. Setiap bola lampu lebih cepat dari yang sebelumnya. Ketika mereka berada 10 meter dari telapak tangan Gu Yuena, mereka telah menyatu menjadi satu dan berubah menjadi bola cahaya raksasa yang sangat tidak stabil yang merupakan kerusuhan warna. Itu praktis menyelimuti seluruh tubuh Nanali di dalamnya. Bahkan seorang ahli peringkat Nanali tidak bisa tidak kagum dengan kontrol unsur penguasaan seperti itu. Paling tidak, tidak ada ahli yang dia kenal bisa mencapai apa yang baru saja dilihatnya. Bab 1242, Berjuang Bell. Dang. Darkness Bell muncul dari udara tipis dan mengeluarkan cincin.
Bola cahaya 4 warna tiba-tiba berhenti dan meledak dengan tidak stabil. Badai energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Layar lampu hijau gelap menyebar sebelum Nanali dan benar-benar memblokir gelombang kejut energi yang datang padanya dan Tanggulin. Namun, ini hanya langkah pembukaan Gu Yuena. Dia menembakkan 4 bola cahaya di detik berikutnya saat dia melambaikan tangan kanannya di udara. Jiwa berdering di tubuhnya berkedip dan staf elemen ramping muncul dalam genggamannya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tongkatnya dan itu berubah menjadi cincin cahaya perak. Nanali tertegun. Cincin cahaya perak yang sama muncul di bawah kakinya pada saat berikutnya. Dengan kilatan perak, dia muncul di hadapan Gu Yuena. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang. Transportasi spasial. Dia telah diangkut oleh musuhnya. Ombak yang menakutkan dan ombak yang menakutkan mengamuk di hati Nanali. Kemampuan kontrol unsur yang sangat kuat. Dengan basis budidayanya saat ini. Bahkan jika dia tertangkap basah. Seharusnya tidak semudah ini untuk diangkut ke lawannya. Gerakan Gu Yuena seperti air yang mengalir. Ketika dia menggambar cincin cahaya perak. Dia tampaknya telah meramalkan bahwa Nanali tidak mungkin melarikan diri dari kepindahannya. Dia memukul cincin cahaya dengan tangan kirinya dan ketika Nanali diangkut di depannya. Telapak tangannya yang keemasan sudah mencapai Nanali. Elemen ringan yang begitu padat sehingga tampak membeku langsung meledak terbuka. Nanali hanya bisa buru-buru mengangkat tangannya untuk membela diri. Begitu dia diangkut ke Gu Yuena. Pria muda berpakaian putih di samping Gu Yuena akhirnya bereaksi. 7 cincin hitam dan 2 jiwa merah langsung bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa hitam ketiga meledak dengan cahaya dan senjata yang tampak aneh langsung muncul di tangan kanannya saat dia menggesek secara horizontal dengan itu. Itu adalah Square Skyji dan panjangnya sekitar 12 kaki. Struktur pusatnya menyerupai tombak dengan 2 bilah bulan sabit di setiap sisi ujung. Dengan infus kekuatan jiwanya, Square Skyji sudah berubah warna pijar putih. Tampaknya memiliki kekuatan mengisap yang kuat saat ia mengacungkannya. Pisau bulan mendekat di leher Nanali. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tanggulin dan Nanali terkejut karena mereka berdua tidak sadar. Siapa yang mengira Gu Yuena, yang tampak damai beberapa saat yang lalu tiba-tiba menyerang dengan kekuatan seperti itu. Pria muda berpakaian putih di sampingnya tampak selaras dengannya. Dia juga menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dia adalah judul Douluo dengan kombinasi sempurna cincin jiwa. Dibandingkan dengan Nanali, dia hanya 100.000 tahun cincin jiwa kurang. Ketika dihadapkan dengan serangan menjepit 2 ahli, Nanali juga menunjukkan sikap anggunnya sebagai raja kegelapan surgawi. Dia mendengus dan gelombang suara memenuhi pikiran lawan-lawannya. Serangan pemuda berpakaian putih itu jelas berhenti sejenak saat telapak tangannya bertabrakan dengan tangan Gu Yuena. Bam! Tubuh Gu Yuena bergoyang di tengah suara yang teredam. Aura hijau kehitaman yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan lengkingan melengking ke arahnya seperti segerombolan lebah. Di sisi lain, Nanali ditutupi lapisan cahaya keemasan. Di permukaan, jelas bahwa Nanali telah di atas angin. Namun, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang rasa sakit yang dia alami. Elemen cahaya padat yang terkandung di dalam tangan Gu Yuena telah secara langsung memasukkan tubuh Nanali melalui telapak tangannya saat bertabrakan dan bertarung dengan energi gelap di dalam dirinya. Tepat ketika Nanali mengertakkan giginya untuk menahan rasa sakit dan ingin menurunkan lawannya, Gu Yuena menikam staf elementalnya ke tanah. Suara ledakan yang dalam terdengar dan lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dampaknya membuat Nanali terhuyung-huyung dan bilah bulan sabit akhirnya sampai padanya. Mendominasi dan kuat. Ini adalah perasaan bahwa Square Skyji memberi Nanali. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki basis budidaya yang unggul. Kekuatan serangan yang dilepaskan oleh alat bela diri kelas atas lawannya terlalu kuat. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan berjuang keras melawannya. Nanali hanya bisa meringkuk tanpa daya dan mundur ke belakang seperti hantu ketika dia mengendarai momentum dampak elemen ruang Gu Yuena. Bagaimana mungkin pasangan ini begitu kuat? Pria itu pasti memiliki kekuatan yang sudah dekat dengan level Hyper Douluo. Namun, Nanali lebih memperhatikan Gu Yuena. Dia masih tidak bisa melihat basis kultivasi Gu Yuena.
Dari cincin jiwa di sekelilingnya, Gu Yuena hanya memiliki 7 hitam dan 1 merah membuat total 8 cincin. Namun, dia hampir menjadi limit Douluo. Jadi indera Nanali sangat tajam. Dia jelas merasa bahwa ancaman terbesar bagi dirinya adalah wanita cantik yang tiada taranya ini dan bukan Square Skyji. Lari. Tang Wulin mendengar suara lemah di kepalanya. Gu Yuena sudah meminta staf elementalnya terangkat tinggi di atas kepalanya saat ini. Air, api, bumi, angin, cahaya, dan ruang. 6 elemen besar langsung muncul seolah-olah mereka memiliki substansi. Mereka berubah menjadi lingkaran cahaya 6 warna yang dengan marah berputar-putar di sekitar batu permata cantik di ujung tongkatnya. Mereka langsung membentuk pusaran raksasa. Kekuatan hisap yang sangat kuat mulai berlaku pada Nanali saat itu mulai menariknya ke dalamnya. The Square Skyji sudah bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan ketika siluet yang tak terhitung jumlahnya dari pemuda berpakaian putih langsung menyebar dan menyerangnya. Sepertinya ada ribuan dia saat ini dan setiap tubuh yang terpisah tampak nyata. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Bahkan Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi terpana olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan sepasang sayap emas langsung menyebar di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan sudah menempuh jarak lebih dari 100 meter seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan cepat terbang menuju pintu keluar stasiun. Bukannya dia tidak ingin bekerja sama dengan Gu Yuena. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menundukkan Nanali dengan bantuan pemuda berpakaian putih. Namun, dia memiliki kepercayaan penuh pada Gu Yuena. Jika dia ingin dia pergi, dia pasti punya alasan yang sangat bagus untuk melakukannya. Lagi pula, sepertinya Gu Yuena, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan pemuda berpakaian putih itu membentuk kombinasi yang tidak mungkin dilakukan Nanali. Nanali merasakan pelarian Tang Wulin pada saat pertama. Dia langsung geram. Dia melepaskan lolongan melengking dari mulutnya dan Darkness Bell langsung membesar. Pupil matanya juga berubah menjadi hijau gelap saat ini. Sial, dang, sial, bel berbunyi. 2/3 dari siluet pria muda berpakaian putih yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lingkaran di atas kepala Gu Yuena juga hancur. Darkness Bell mengejar Tang Wulin dengan gerakan cepat. Dia tidak repot-repot menjerat dirinya dengan duo itu. Menangkap Tang Wulin adalah prioritas utamanya saat ini. Namun, tidak mungkin Gu Yuena akan memberinya kesempatan seperti itu. Nanali mengayunkan tangannya dan Darkness Bell menjaganya dari belakang. Masih ada beberapa perbedaan antara basis budidaya mereka di matanya. Mereka berdua pasti tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun, ada kesalahan dalam penilaiannya saat ini. Aura yang sangat dingin terbuka di sekitar mereka yang membuatnya merasa seolah-olah pikirannya membeku. Dia segera jatuh ke tanah saat Square Skyji yang besar menyapu ke arahnya dan tanpa ampun menebas tubuhnya. Pada saat genting ini, Nanali tiba-tiba bergabung menjadi satu dengan bel kegelapannya. Square Ji langsung memukul ke Darkness Bell. Dang! Pemuda putih berpakaian merasa seolah-olah dia terkena petir di tengah deru dampak. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Ini adalah aspek yang menakutkan dari jiwa bela diri tipe gelombang suara ini. Bahkan jika terkena, itu bisa menghasilkan gelombang suara sebagai pembalasan. Namun, Nanali juga tidak dalam kondisi yang nyaman. Darkness Bell-nya belum sepenuhnya pulih dari pukulan yang diberikan oleh saber kekuatan Dragon Clan. Tidak mungkin dia akan merasa senang dipukul oleh Square Skyji ini. Retakan besar segera muncul di permukaan Darkness Bell. Nanali saat ini dipenuhi amarah. Dia membiarkan Tang Wulin pergi saat cincin jiwa ke-8-nya bersinar terang. Cincin bel yang mengerikan terdengar langsung di seluruh stasiun. Bahkan langit di atas stasiun berubah menjadi hijau tua dalam sekejap ini. Lonceng raksasa dengan diameter lebih dari 50 meter bergoyang di udara. Jika dibiarkan berdering, semua makhluk hidup di stasiun kereta api akan menjadi abu pada detik berikutnya. Namun, suara keras datang dari langit pada saat ini. Kamu berani. Langit segera berubah menjadi putih pijar dan seberkas cahaya yang terang jatuh dari langit. Cahaya cemerlang langsung melewati bel raksasa. Nanali meratap saat jiwanya hancur.
Dia mengertakkan gigi dan batuk seteguk darah hitam. Dia meleleh ke dalam genangan darah hitam dan genangan itu melesat pergi dengan kecepatan yang mirip dengan meteor mengejar bulan. Teknik rahasia kegelapan. Blood Escape. Pria muda berpakaian putih itu ingin mengejar tetapi suara keras di langit terdengar lagi. Biarkan dia pergi. Sebuah cahaya menyala ketika sesosok jatuh dari langit. Sosok itu berdiri di depan pria muda berpakaian putih dan Gu Yuena. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Saya tidak pernah berharap orang-orang dari pemujaan Roh Kudus untuk berani menginjakkan kaki di surga Dou City lagi. Bab 1243, Qiangu Zhangting. Pria yang mampu meledakkan bel kegelapan memang merupakan pagoda Master of the Spirit Pagoda saat ini. Qiangu Dongfeng. Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti akan mengerti mengapa Gu Yuena membuatnya pergi begitu cepat. Kakek, mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia sudah terluka parah. Saya pasti bisa membawanya keluar jika saya ingin mengejarnya, kata pemuda berpakaian putih itu sedikit bersemangat. Qiangu Dongfeng mengerutkan kening. Zhangting, kau pria berusia lebih dari 30 tahun. Mengapa Anda masih begitu pemarah? Apakah Roh Kudus pemujaan itu mudah ditangani? Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa tidak ada pusat kekuatan Roh Kudus pemujaan lainnya di dekat Anda? Kemampuan aneh Roh Kudus Cult muncul dari aliran tanpa akhir. Anda mungkin tenggelam jika tidak hati-hati. Seorang pria tidak pernah berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Kamu siapa? Mungkinkah satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bertarung melawan orang-orang kotor yang bersembunyi di bayang-bayang? Sedikit malu, Qiangu Zhangting menundukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata Qiangu Dongfeng. Kakek benar mengajari saya pelajaran ini. Untungnya, Nana mengenali kedua orang itu dari Sekte Roh Kudus. Kalau tidak, kita masih akan berada dalam kegelapan. Qiangu Dongfeng melirik Gu Yuena. Dia terdengar jauh lebih lembut dengannya. Apakah kamu terluka, Naer? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Serangan gelombang suaranya sangat kuat dan sangat mengerikan. Untungnya, Zhangting ada di sini. Saya tidak bisa melawannya sendirian. Semangat Qiangu Zhangting terangkat setelah mendengar pujian dari kekasihnya. Dia tidak bisa mencegah dirinya untuk berbicara. Hanya karena dia berlari cepat. Qiangu Dongfeng berkata. Pasti ada alasan mengapa Roh Kudus terbaik tiba-tiba muncul di surga Dou City. Saya pikir yang terbaik bagi Anda semua untuk tidak pergi ke kota Skycea. Setelah mengungkapkan dirimu kepada pembunuh Roh Kudus Cult dengan cara seperti itu, aku takut mereka akan mencoba melukaimu. Kenapa kamu tidak kembali ke markas dulu? Qiangu Zhangting menoleh ke samping dan memandang Gu Yuena. Dia melihat bahwa Gu Yuena mengangguk sebelum dia tersenyum dan menyetujui. Dia berharap bisa melewatkan Skycea City dengan sangat buruk. Markas Spirit Pagoda seharusnya menjadi wilayahnya dan dia akan memiliki lebih banyak peluang dengan menghabiskan waktu bersama Gu Yuena setiap hari. Sejak pertama kali bertemu Gu Yuena, dia, yang menghabiskan seluruh hari berkultivasi sejak muda, telah jatuh cinta dengan gadis cantik namun agak dingin ini. Gu Yuena tidak hanya cantik, tetapi bakat alaminya luar biasa. Bahkan pemilih Qiangu Dongfeng mendukungnya. Dan dia juga wakil dari Pagoda Master, murid langit Phoenix Dou Luo Leng Yaozu. Dia sangat cocok dengannya. Apakah itu kemampuan, identitas atau penampilannya? Dia benar-benar teman terbaik yang bisa dia miliki dalam hidup. Gu Yuena tampaknya secara tidak sengaja melirik ke arah bahwa Tang Wulin telah pergi sebelum dia mengikuti Qiangu Dongfeng dan Qiangu Zhangting ketika mereka meninggalkan stasiun kereta. Tang Wulin sangat cepat. Hanya perlu beberapa kepakan sayapnya sebelum dia sudah keluar dari stasiun kereta. Sejak serangan teroris di kota Heaven Dou, keamanan diberlakukan dengan ketat. Dia tidak berani melambat bahkan setelah meninggalkan stasiun kereta. The Darkness Bell memiliki sarana dunia lain untuk mengejarnya. Jadi dia tidak akan pernah memberi lawan kesempatan untuk melakukannya. Meski begitu, Heaven Dou City memang wilayah Tang Sekte. Tang Wulin sama sekali tidak perlu melihat dengan matanya. Hanya butuh 10 detik baginya untuk menemukan salah satu pintu rahasia Tang Sekte. Dia dengan cepat memasuki lift dan turun ke bawah tanah. Dia tidak percaya bahwa Darkness Bell masih mampu mengikuti jejaknya ketika dia jauh di bawah tanah. Selain itu,
Ada penjaga elit yang membela sarang bawah tanah Tang Sekte. Bahkan, jika Darkness Bell memasuki tempat ini, hal-hal yang mungkin akan menguntungkan mereka. Saat Tang Wulin turun di lift, dia tidak memikirkan bahaya yang dia hadapi sebelumnya, tetapi tentang pemandangan di mana dia melihat Gu Yuena. Dia masih secantik dulu. Ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Gu Yuena, dia sudah bisa merasakan apa yang akan dia lakukan. Rasanya hati mereka terhubung. Sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk berbicara dengan kata-kata. Cukuplah bagi mereka untuk merasakan semua yang ingin mereka lakukan. Langkah paling cerdas Gu Yuena adalah bahwa dia tidak menyerang Darkness Bell secara langsung tetapi menyerang Tang Wulin sehingga Nanali menjadi bingung. Jika Gu Yuena segera menyerangnya, Nanali mungkin sekali pertama kali mencoba menahan Tang Wulin. Sebaliknya, pilihan penyerangan Gu Yuena menghasilkan setidaknya satu proses pemikiran tambahan dalam pikiran Nanali. Selain itu, suksesi serangan sebenarnya dimaksudkan untuk melibatkan Darkness Bell, sehingga dia bisa menciptakan kesempatan bagi Tang Wulin untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa pemuda kulit putih seharusnya menjadi salah satu pagoda roh yang paling kuat. Gu Yuena belum bisa mengungkapkan hubungannya dengan Tang Wulin padanya. Di bawah begitu banyak keadaan yang terus berubah, Gu Yuena sudah mencapai kontrol cermat atas seluruh situasi. Dia berhasil menghindari kecurigaan oleh pemuda kulit putih sembari membantu Tang Wulin keluar dari situasi sulit itu. Meskipun demikian, hati Tang Wulin merasa tidak enak melihatnya dengan pemuda berkulit putih dan pemuda itu tampaknya sangat mengejarnya. Seperti yang disebutkan Darkness Bell, dia menghadapi saingannya dalam cinta. Cinta saingan. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan cemburu dan pahit setelah memikirkan dua kata ini. Gu Yue, mengapa kamu tidak menjelaskan sesuatu kepadaku? Apa yang sebenarnya terjadi padamu dan Naer? Ding. Lift tiba. Segera setelah pintu terbuka, Tang Wulin merasa lega karena dia tahu bahwa dia sudah aman. Beruntung dia mengubah Gu Yuena. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri dari pertarungan pada saat itu. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan menyentuh liontin skala naga perak yang tergantung di lehernya. Tang Wulin tiba-tiba memikirkan betapa anehnya baginya untuk pergi ke kota Skysia pada hari ini. Mungkinkah dia merasakan kehadirannya di sana? Kalau tidak, ini terasa terlalu kebetulan, kan? Juga, mungkinkah itu kebetulan baginya untuk bertemu dengannya di stasiun kereta? Tang Wulin meraih liontin itu. Itu menghangat dari panas tubuhnya. Suhu memancar ke telapak tangannya saat dia merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba, sesuatu menyadarinya. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan selalu muncul di hadapannya. Kenapa begitu? Apakah itu hanya kebetulan? Jelas bahwa ini bukan masalahnya. Dia berhasil membantunya pada waktu yang tepat setiap saat. Jadi dia pasti bisa merasakan ketika pria itu dalam bahaya. Kan? Dia ingat kembali ketika Shrek Academy dibombardir oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Gu Yuena datang pada saat yang tepat untuk melindunginya dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tanpa dia mungkin akan mati. Di sisi lain, ketika dia melawan pukulan terakhir Sage King Abyssal di lorong Abyssal, dialah yang mentransmisikan dirinya kepadanya dalam sepersekian detik dan melakukan transformasi Dewa Naga untuk mengalahkan Raja Sage. Pertemuan terakhir terasa seperti skenario paling tidak berbahaya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam insiden pertama, dia bahkan berakhir dengan amnesia setelah mengalami ledakan. Dia kemudian menghadapi bahaya di luar imajinasi dalam situasi kedua itu. Kemudian, ada kejadian hari ini untuk ditambahkan ke daftar. Tang Wulin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya dengan keras, membuat tepukan yang tajam. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya dan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya selama ini. Beraninya dia datang dengan alasan untuk meragukannya. Berani-beraninya dia memikirkan situasi. Mengapa saya harus peduli dengan yang disebut saingan cinta? Hatinya milik saya. Apakah dia mengakui itu atau tidak? Apakah dia dan saya berakhir bersama atau tidak? Tindakannya adalah bukti. Di sisi lain, saya masih membuat dugaan buta di sini dengan bodoh. Aku terlalu bodoh untuk disembuhkan. Tubuh Golden Dragon King-nya memberinya fisik yang kuat.
Tetapi menamparkan dirinya sebelumnya masih agak menyakitkan. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Kenapa aku harus menamparkan begitu keras? Lagi pula itu wajahku. Tapi kurasa aku memang pantas mendapatkannya. Seolah-olah suasana hatinya tiba-tiba diterangi oleh matahari yang cerah dan dia merasa lebih nyaman. Wulin, kenapa kamu kembali? Apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah suara dingin yang sedingin es. Terdengar agak aneh. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Bukankah itu Wu Zhangkong yang berdiri di depannya? Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih seperti biasa. Tang Wulin segera memanggil dengan terkejut. Guru Wu, kamu kembali. Wu Zhangkong mengangguk sebelum dia bertanya dengan cara yang aneh. Bukankah kamu seharusnya berada di kota Skysia? Tang Wulin menjawab. Saya kembali untuk menghadiri sesuatu. Apakah Wu Siduo dan siswa lainnya baik-baik saja di Pulau Setan? Ekspresi Wu Zhangkong tiba-tiba berubah aneh setelah mendengar menyebutkan Wu Siduo. Hah, mereka seharusnya baik-baik saja. Saya kira. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia mendengar kata-kata harus baik-baik saja. Pengalaman aktual yang dia miliki selama pelatihan khusus di Pulau Iblis hampir membuatnya ragu seumur hidupnya. Dia berpikir tentang bagaimana keadaan pikirannya masih cukup mantap. Dia khawatir bahwa Wu Siduo dan yang lainnya. Para senior mengetahui tentang situasi di Akademi Shrek dan menyatakan keinginan mereka untuk menerima lebih banyak siswa untuk pelatihan khusus di sana. Saya akan membawa sejumlah siswa dalam 2 hari lagi. Tang Wulin bertanya dengan heran. Para senior, apakah para senior baik-baik saja? Mata Wu Zhangkong redup. Jika mereka mampu meninggalkan Pulau Iblis dengan begitu mudah, mereka akan kembali ke sini bersamaku. Situasi akademi membuat mereka kesakitan. Tampaknya itu bukan hal yang baik bagi mereka. Mereka mengorbankan diri, hidup kesepian di Pulau Iblis, untuk akademi. Apa yang terjadi pada mereka sebenarnya cukup menyedihkan. Mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan kebencian setelah mengetahui tentang kehancuran akademi. Kemudian, pada titik ini, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya dan melirik Tang Wulin. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Bab 1244 The Young Elder Long. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Wu Zhangkong berbicara. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa Anda beruntung dibandingkan dengan Wu Siduo dan yang lainnya. Para senior menyatakan bahwa akademi berakhir seperti ini karena kami tidak melakukan cukup dan kami tidak cukup kuat. Dengan demikian, mereka bahkan akan lebih ketat dengan mereka selama pelatihan khusus. Bahkan lebih ketat. Tang Wulin menggigil. Ini membuatnya merasa sangat berterima kasih kepada Atlas Douluo. Dia beruntung bahwa Atlas Douluo telah mengirim mereka ke Pulau Iblis untuk menerima pelatihan militer. Kalau tidak, apakah itu tidak akan lebih menakutkan sekarang? Guru Wu, saya akan bertemu Penatua Long sekarang. Silakan. Berhati-hatilah saat Anda menuju Star Luo dan Do Spirit. Mata dingin Wu Zhangkong memiliki sedikit kasih sayang. Dia tidak hanya menunjukkan kesendirian yang hangat kepada Tang Wulin sebagai muridnya, tetapi juga ada perhatian kakak laki-laki. Dia menyaksikan Tang Wulin tumbuh selangkah demi selangkah. Kemampuan pemuda itu sudah sesuai dengan kemampuannya. Jadi Wu Zhangkong merasa sangat bersyukur dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia tidak mengerahkan kekuatan penuh ketika dia berdebat dengan Tang Wulin. Dia bermaksud kehilangannya untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin. Pada gilirannya, Tang Wulin tidak mengecewakan, karena basis budidayanya meningkat pesat setelah itu. Pada titik ini, Wu Zhangkong tidak lagi yakin bahwa dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin pergi lebih dalam ke bawah tanah dan menggunakan kartu akses khusus untuk memasuki tempat di mana Penatua Long terlibat dalam kultivasi tertutup. Dia baru saja tiba ketika dia mendengar raungan naga rendah dan dalam. Tang Wulin segera merasa seperti Bloodline Raja Naga Emas di tubuhnya ingin mengambil tindakan. Basis kultivasi Elder Long benar-benar dalam yang tak terduga. Wulin, apakah itu kamu? Masuklah. Tang Wulin mendengar suara Long Yeiwei. Iya. Long Yeiwei duduk bersila di atas bantal terburu-buru. Ketika Tang Wulin tiba sebelum dia terkejut melihat bahwa Penatua Long hanya pada usia 2 digit.
Rambut hitam panjangnya menjuntai di bahunya sementara gelombang raungan naga melengkapi wajahnya yang sangat cantik. Itu membuatnya merasa luar biasa. Aneh, bukan? Long Yeiwei menatap Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Dia menghela nafas dengan lembut. Pada kenyataannya, saya sudah sampai pada tahap di mana saya tidak bisa mempertahankan masa muda saya lagi karena itu akan menghabiskan lebih banyak tenaga hidup saya. Dengan demikian, Anda hanya melihat Long Yeiwei dengan kulit keriput dan rambut putih. Hanya ketika saya berkultivasi fungsi fisik saya dapat dikembalikan ke masa muda saya karena kekuatan jiwa saya dipicu. Suaranya membawa kesedihan yang samar, tetapi juga dipenuhi dengan kenangan dan kerinduan akan masa muda. Penatua Long, kau masih muda. Ada sesuatu di mata terpolarisasi Icevire Tang Sekte yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekuatan hidup. Kenapa kita tidak? Tang Wulin mulai menyarankan. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya. Aku pernah mengunjungi Icevire Polaris Ice ketika aku masih muda. Seseorang harus puas dengan nasibnya. Selain itu, ini adalah pengaturan antara akademi dan sekte Tang. Bahkan bagi mereka yang dipilih oleh akademi, mereka hanya diperbolehkan mengunjungi Icevire Polaris Ice sekali seumur hidup mereka. Tidak ada yang dibebaskan, termasuk saya. Ini adalah aturan dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak, tanah berharga dari Icevire Polaris Ice akan pingsan karena harus mendukung orang-orang dari Akademi Shrek kami. Tang Wulin merasa malu pada dirinya sendiri. Omong-omong, dia telah mengambil hampir semua esensi di Icevire Polaris Ice. Banyak binatang buas di sisinya. Salah satu alasan dia tidak pernah panik ketika bertarung dengan Darkness Bell adalah karena dia masih memiliki perlindungan binatang buas di tubuhnya. Dia akan melepaskan mereka jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Masing-masing dari mereka dianugerahkan dengan kemampuan judul Douluo. Jadi kombinasi dari mereka semua setidaknya cukup untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika itu tidak cukup untuk mengalahkan Darkness Bell. Masalahnya adalah identitas mereka akan terungkap dalam kasus itu. Tang Wulin takut bahwa dia akan segera menjadi target utama Roh Kudus. Untungnya, Gu Yuena ada di sana. Apakah ada alasan kamu kembali untuk menemuiku? Pernahkah Anda mengalami kesulitan? Anda bukan orang yang menyusut dalam menghadapi kesulitan. Karena itu, saya ingin tahu mengapa Anda kembali. Long Yeiwei menatap Tang Wulin dengan tenang saat dia menunggu penjelasannya. Tang Wulin tersenyum pahit. Douluo asmara benar-benar meninggalkannya dengan beban besar. Penatua Long, ini dia. Kami telah mengalami sedikit masalah di Skysia City, dengan demikian. Ia menguraikan kasus ledakan amunisi Sol peringkat 9 tetap pada armada bersama Skysia City secara sederhana. Long Yeiwei telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama ini untuk mengurangi konsumsi tenaga hidupnya sehingga dia bisa memperpanjang umur panjangnya. Dia sebagian besar tidak menyadari peristiwa di dunia luar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek yang tinggal di sini tidak menyadari bahwa Tang Wulin dan kelompok rekannya telah pergi ke kota Skysia. Jadi tentu saja, tidak ada yang datang ke depan untuk memberitahu Long Yeiwei tentang peristiwa ini. Tang Wulin sengaja mengamati ekspresi Penatua Long sejenak ketika dia menyebutkan Boundless Universe Chen Xinji. Seperti yang diharapkan, ada sedikit perubahan pada wajah muda Elder Long. Meskipun itu sangat menit, tetapi Tang Wulin masih berhasil menangkapnya. Seperti yang diharapkan, Douluo Amorous tidak melakukan ini secara acak. Chen Xinji, orang tua yang keras kepala itu. Raungan naga di ruangan itu tiba-tiba bertambah keras. Dominasi yang tak terlihat berdesir dengan cahaya keemasan di permukaan tubuh Tang Wulin. Itu adalah kebanggaan yang diungkapkan oleh aura Raja Naga Darah Naga Emas Tang Wulin atas kemauannya sendiri untuk merasakan Dragon Might yang lain. Long Yeiwei melirik Tang Wulin. Itu omong kosong, Zhang Xin pasti mengatakan sesuatu. Kan? Tang Wulin tertegun sejenak. Tapi dia masih mengangguk dengan senyum pahit. Tidak ada banyak yang bisa dia lakukan untuk menutupi Douluo Amorous saat ini. Long Yeiwei mendengus dingin. Kita benar-benar harus merobek lidahnya menjadi serpihan. Anda telah kembali menemui saya untuk masalah ini rupanya karena Anda tahu bahwa saya berkenalan dengan Chen Xinji yang keras kepala itu. Selain Zhang Xin, tidak ada orang lain yang menemani Anda menyadari peristiwa yang terjadi saat itu lagi.
Apakah Zhang Xin terlalu pengecut untuk datang? Saya tidak akan pernah memaafkannya karena menyapu masalah basi saya ini. Ayo pergi ke kota Skycea. Datang. Saat dia berbicara, cahaya gelap Douluo Long Yeiwei berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Tang Wulin tidak menyangka Penatua Long akan menyetujui ini dengan cara yang terus terang. Jadi dia segera merasa sangat heran. Tatapannya secara alami mengikuti langkah Long Yeiwei saat dia berjalan keluar. Saat dia mengikuti, dia melihat kepala Dark Douluo yang penuh dengan rambut hitam secara bertahap berubah menjadi abu-abu. Kemudian putih bersih seperti salju semakin jauh dia berjalan. Punggungnya membungkuk dan auranya terasa usang. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan benjolan di tenggorokannya saat dia menyaksikan adegan itu. Penatua Long masih sibuk untuk Shrek pada usianya karena generasinya masih belum cukup kuat. Tanpa disadari, dia mengepalkan tinjunya dengan erat karena jantungnya terbakar dengan keinginan mengamuk untuk bertarung. Dia pasti akan menopang Shrek dan Sekte Tang sesegera mungkin. Sehingga para senior dari generasi yang lebih tua tidak perlu melalui kesulitan lagi. Saat Tang Wulin naik kereta jiwa sekali lagi, hatinya sudah benar-benar kehilangan kesuraman yang dia rasakan ketika dia datang. Dengan kehadiran Penatua Long, tidak ada yang harus dia takuti bahkan jika pembangkit tenaga listrik paling hebat muncul. Baik dia dan Penatua Long menggunakan riasan sederhana. Long Yeiwei membantu memeriksa tubuhnya dan menemukan jejak-jejak gelombang suara Darkness Bell di tubuhnya seperti yang diharapkan. Long Yeiwei mengajarinya tipuan untuk kekuatan rohaninya sehingga ia bisa menghilangkan jejak itu sendiri. Dia juga bisa menggunakan teknik ini untuk memperbaiki hal-hal seperti itu jika dia bertemu lagi di masa depan. Long Yeiwei menghabiskan seluruh perjalanan mengistirahatkan rohnya dengan mata tertutup. Auranya tampak sangat tenang namun Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan bahwa auranya terlalu mantap untuk memenuhi Douluo laut tanpa batas. Dia takut Penatua Long juga merasa. Tang Wulin belum menceritakan kisah cinta antara kedua limit Douluos ini yang diceritakan oleh Douluo Asmara kepadanya. Masih lebih baik baginya untuk tidak terlalu banyak bicara saat ini. Di sisi lain, dia percaya bahwa Penatua Long pasti memiliki perasaannya sendiri tentang situasi ini juga. Karena Penatua Long memilih untuk pergi ke kota Skycea bersamanya, itu menunjukkan bahwa dia tentu saja merasa cukup percaya diri. Itu juga situasi yang ingin dilihat Tang Wulin juga terjadi. Pada titik ini, dia hanya mengharapkan hasil yang baik. Tidak ada keraguan bahwa Penatua Long tidak ingin melihat Chen Xinji. Tetapi dia melakukannya karena situasi saat ini di benua itu. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan karena dia tidak ingin melihat perang pecah. Dan untuk masa depan Shrek, dia berkompromi karena pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar dan pergi ke armada Issea secara pribadi. Bab 1245, Pemikiran Konkretisasi. Long Yeiwei membuka matanya tepat saat kereta memasuki stasiun. Dia menghela nafas lembut. Wulin, kamu memiliki seseorang yang kamu cintai, bukan? Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu harus memegangnya erat-erat. Hidup mungkin panjang tetapi lebih sering daripada tidak, hanya ada satu cinta sejati dalam hidup seseorang. Seseorang bisa bahagia jika memanfaatkan kesempatan itu. Namun, jika seseorang gagal melakukannya, maka saya khawatir seseorang akan kehilangannya untuk selamanya. Long Yeiwei berdiri dan berjalan keluar setelah mengatakan ini. Tang Wulin mencerna makna di balik kata-katanya. Meskipun kedengarannya sederhana, dia bertanya-tanya tentang kesedihan dan kesedihan di peristiwa masa lalu. Sepertinya cinta antara Tetua Long dan Laut Tanpa Batas Douluo benar-benar tidak dapat dijelaskan dan sentimental. Di mana dia? Tanya Long Yeiwei ke Tang Wulin saat keluar dari stasiun kereta. Dia seharusnya berada di Komando Gabungan 3 Pasukan Tentara. Douluo Tanpa Batas adalah komandan tertinggi operasi ini, kata Tang Wulin. Apakah Anda memiliki peta? Tanya Long Yeiwei. Ya, saya lakukan. Sudah begitu lama sejak Tang Wulin datang ke kota Skycea. Secara alami, dia datang dengan persiapan yang matang untuk tugas-tugas yang belum sempurna ini. Tunjukkan padaku, kata Long Yeiwei dengan acuh tak acuh. Tang Wulin mengambil peta dan menunjukkan lokasi komando gabungan 3 tentara ke Long Yeiwei. Baiklah,
Kamu bisa kembali sekarang. Harap beritahu Zhang Xin bahwa saya akan menanganinya mengenai masalah ini cepat atau lambat. Laksanakan instruksi sesuai dengan rencana awal. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya akan kembali ke Heaven Dow City ketika masalah ini telah diselesaikan. Datang temui aku kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Long Yeiwei mengambil langkah maju diam-diam. Siluetnya memudar, dan dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada orang lain di sekitarnya yang menyadari kepergiannya. Seolah-olah Long Yeiwei tidak pernah ada. Tetapi tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Jelas, Tang Wulin jauh dari mampu memahami tingkat penatua Long saat ini. Namun, dia memiliki perasaan bahwa kultivasi Elder Long pasti di atas Amorous Douluo. Tidak heran Shrek Academy berkembang kembali di awal dengan dua limit Douluos, Elder Long dan Atlas Douluo di pucuk pimpinan. Mereka kemungkinan besar akan memiliki peringkat setengah dewa. Selain dua Douluos limit sekte besar Tang, Amorous dan Herles. Bahkan Pagoda Roh tidak berani menentang kota Shrek di hadapan 4 pusat kekuatan besar ini. Tang Wulin kembali untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara itu, bayangan hitam ilusi muncul dalam 10 menit. Siluet perlahan-lahan menampakkan dirinya di pantai di luar stasiun Korps Angkatan Darat Issea. Long Yeiwei pikun berdiri diam-diam di lereng bukit kecil dengan tongkat berkepala naga di tangannya. Dia melihat ke kejauhan di mana Korps Angkatan Darat Issea berada. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pandangannya. Bayangan cahaya ini secara bertahap muncul di sekitar tubuhnya. Seseorang hampir tidak bisa melihat bayangan cahaya. Namun, tampaknya ada sosok manusia yang berkilauan samar-samar dan suara lembut terdengar sesekali. Itu pemikiran konkret. Di hadapan limit Douluo, adegan yang muncul di sekitar Long Yeiwei tentu akan diakui sebagai simbol setengah dewa sejati. Menurut legenda, dewa sejati mampu kembali ke titik waktu dan ruang yang ia inginkan. Meskipun demikian, itu tetap menjadi legenda. Kelompok-kelompok besar dan dewa-dewa dari generasi itu benar-benar mampu menampilkan pikiran mereka dalam bentuk yang solid. Itu adalah tipe fluktuasi spiritual tetapi bukan tipe kemampuan domain. Long Yeiwei tetap berdiri dengan tenang. 10 menit kemudian, bajak berukuran besar melaju langsung menuju lereng gunung dari Korps Angkatan Darat Issea. Lokasinya sangat dekat dengan Korps Angkatan Darat Issea. Dia tidak bergerak sama sekali. Radar telah mendeteksi keberadaan Long Yeiwei. Jadi pasukan patroli dikirim. Dengung dari inti jiwa sang penjelajah tampaknya telah menyentak pikiran Long Yeiwei. Semua bayangan cahaya di sekitarnya menghilang dalam sekejap berikutnya. Pandangan pikun Long Yeiwei jatuh pada bajak segera setelah. Kendaraan melaju sepanjang jalan hingga mencapai bagian bawah lereng gunung. 8 tentara lincah yang membawa senjata dimuat melompat turun dari kendaraan. Mereka menuju lereng gunung dengan cepat dipimpin oleh seorang letnan pertama. Mereka berlari sepanjang jalan sampai mereka bisa dengan jelas melihat wajah Long Yeiwei. Letnan satu berbicara dengan suara yang dalam. Nyonya tua, ini adalah daerah yang dikuasai militer. Anda harus pergi sekarang. Jika orang lain ada di tempatnya, radar tidak akan memperhatikan orang itu. Dalam kasus Long Yeiwei, dia juga tampak biasa-biasa saja karena radar tidak menangkap fluktuasi kekuatan jiwa. Namun, bayangan cahaya yang muncul di sekitarnya sebelumnya ditangkap oleh radar. Petugas dari stasiun kontrol bingung. Oleh karena itu, pasukan patroli dikirim untuk mensurvei situasi. Serangan amunisi jiwa yang tetap dan tenggelamnya kapal perang terjadi baru-baru ini. Sehingga armada gabungan 3 tentara dalam kondisi memprihatinkan saat ini. Mereka khawatir tentang insiden tak terduga yang mungkin terjadi. Long Yeiwei melirik letnan satu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Chen Xinji, ayo. Suaranya terdengar datar, tetapi jelas membawa perasaan sombong. Suara itu terdengar tenang dan menenangkan para prajurit di depannya. Namun, nama Chen Xinji tidak mereka kenal. Bagaimana mereka bisa tahu nama sebenarnya dari komandan tertinggi mereka? Tepat ketika mereka merasa tidak pasti di hati mereka dan bertanya-tanya pentingnya nama yang dipanggil oleh wanita tua yang pikun ini. Sebuah pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup terjadi. Chen Xinji, keluar! Chen Xinji, keluar!
Suara itu bergema berulang kali saat menutupi seluruh stasiun Korps Angkatan Darat Issea dan tepi pantai dari seluruh armada gabungan 3 korps pasukan. Itu mirip dengan guntur yang melonjak. Dalam jarak 100 km, suara yang dalam dan sombong bisa didengar. Gema melonjak untuk waktu yang lama. Gelombang laut berubah tenang pada saat ini ketika suara itu menutupi permukaan laut membuatnya sehalus cermin. Seolah-olah laut berubah menjadi danau yang tenang. Letnan pertama dan pasukannya semua tertegun. Mereka menatap wanita tua itu dengan bingung ketika mereka mendapati diri mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat senapan sinar jiwa di tangan mereka. Orang ini, orang macam apa dia? Long Yeiwei tidak akan pernah memasukkan perintah Korps 3 tentara untuk mencari Chen Xinji karena itu bukan gayanya. Itu adalah kebanggaannya karena tidak ingin muncul di hadapannya meskipun telah mengambil inisiatif untuk datang secara pribadi. Suaranya melonjak. Lebih dari 1 juta orang di komando seluruh pasukan Korps 3. Seluruh armada gabungan. Dan semua jenderal selain kru pendukung mendengar suaranya dengan jelas. Nama Chen Xinji membuat banyak orang pucat karena ketakutan. Bagaimana seseorang bisa memanggil nama komandan tertinggi dengan cara seperti itu? Para jenderal yang tahu nama Chen Xinji memahami pentingnya nama itu. Dia adalah Master Hall Balai Perang Gat. Master Sekte Besar yang memerintah lebih dari 100 tahun Balai Perang Gat. Dan Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Dia adalah pemimpin besar pasukan yang layak. Tidak diragukan lagi. Dia juga dikenal sebagai orang nomor 1 di ketentaraan. Namun, seseorang berani memanggil nama aslinya. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Siapa orang ini memanggil nama Chen Xinji? Siapa yang berani menemuinya sedemikian rupa? Letnan 1 menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa sangat tertekan sehingga dia ingin bunuh diri dengan melompat ke laut. Meskipun merasa bodoh, dia berpikir bahwa orang di depannya pastilah orang yang luar biasa dan mengesankan. Mengapa dia bertindak begitu bodoh ketika dia berjuang untuk melaksanakan misi ini sebelumnya? Dia berada dalam posisi yang sulit karena dia tidak bisa maju atau mundur. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dia hanya bisa menonton wanita tua di depannya karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang suara secara bertahap memudar. Semuanya kembali tenang sebelumnya. Penatua Long tetap berdiri di sana seperti sebelumnya. Dia menatap angkatan darat Issea yang terletak di kejauhan dengan tenang. Seolah-olah suara yang didengar sebelumnya tidak datang darinya. Tiba-tiba, aliran cahaya terang muncul di langit. Pasang surut dengan ganas di laut. Gelombang laut berombak seolah-olah itu mendapatkan kembali vitalitas sekali lagi. Bayangan cahaya tiba dalam sekejap mata. Dia muncul tepat sebelum Long Yeiwei. Di masing-masing pundaknya ada 3 bintang umum yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Mata letnan pertama hampir dibutakan oleh kilau itu. Chen Xinji telah mendengar suara itu selama gelombang gema pertama. Dia mendengar suara yang dikenalnya. Tetapi sepertinya itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa dia tiba-tiba mendengar suara pada saat ini. Gema terdengar sangat nyata. Ketika sirene terdengar segera setelah itu, dia sadar kembali. Dia mengirim perintah ke seluruh pasukan untuk tetap diam sekaligus. Detik berikutnya, dia muncul di sumber suara. Dia telah berubah. Dia mengenakan riasan di wajahnya karena dia tidak terlihat sama. Meskipun punggungnya bengkok ketika dia berdiri di sana. Dia entah bagaimana tampak seperti dia. Dia adalah permaisuri naga gelap terang yang bangga. Dia selalu menjadi pemimpin. Tidak pernah menjadi pengikut. Dia bangga seperti sebelumnya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Dia tetap menjadi putri yang sombong di hatinya. Bersambung.